Tapi kita tetap bersukacita mendekat kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan berjuang buat Tuhan. Tuhan
mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan bagi kami yang tidak pernah berhenti Tuhan, bahkan selalu baru tiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pada saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi kebenaran firman Allah bagi kami sekalian. Biar kami mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan setiap firman Tuhan, supaya kami diberkati, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Terpujian nama-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai tapak kaki. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari surga kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebagaimana yang sudah saya programkan untuk minggu ini, kita bersama membahas tentang topik Corona itu rencana manusia, rekayasa manusia, atau bencana, ataukah rencana Allah. Nah, untuk itu mari kita bersama baca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 5 sampai 9 ya. Lukas 21 ayat yang ke-5 sampai 19 ya. Sudah dapat, mari kita baca. Temanya yang dalam perikop yang pertama ini 5-6 ini adalah bait Allah akan diruntuhkan. Ayat yang kelima, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat yang ke-7, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar
dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya dan akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika orang sedang membicarakan tentang bait Allah, di mana mereka mengagumi akan bait Allah, mereka bangga karena besarnya, karena megahnya, karena ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa, ada AC, ada sound, ya, itu kalau gereja saat ini, ya, ada TV layar lebar yang canggih, ya. Tetapi Yesus mengingatkan, akan datang waktunya bahwa semuanya itu tidak ada nilainya. Semua akan diruntuhkan. Saudaraku, telah saya sampaikan jelang Paskah tempoh hari, ya, di mana Yesus menyucikan bait Allah, ya, karena dia mengasihi akan bait Allah, dan mereka yang beribadah dinilai tidak ada kasih. Yesus berkata, robohkanlah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan itu berbicara tentang tubuhnya yang akan disalibkan, dan dengan demikian maka lahirlah akan gereja-gereja Tuhan, ya. Nubuat tentang runtuhnya bait Allah itu sendiri di Yerusalem itu menjadi kenyataan di tahun 70 Masehi. Yerusalem dikelilingi dan dihancurkan pada saat itu. Karena memang Tuhan menghendaki agar fokus ibadah kita tidak mengarah kepada gedung gereja yang megah, yang penuh dengan fasilitas yang baik, ya. Tetapi Tuhan ingin kita beribadah dengan fokus hanya kepada Yesus Kristus yang adalah bait Allah yang sejati, ya. Namun di samping dia bernubuat tentang bait Allah yang akan diruntuhkan itu dan sudah menjadi satu kenyataan, dia juga mengingatkan supaya kita semua itu peka terhadap tanda-tanda menjelang
kesudahan dunia ini. Dia berkata, waspadalah. Waspadalah artinya berjaga-jagalah, siap sedialah. Karena memang kesudahan Allah yang identik dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak bisa diprediksi. Kita semua harus siap sedia di segala waktu. Karena kedatangannya itu dikatakan sebagai pencuri. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui. Dan pencuri itu akan datang di saat-saat tidak terduga. Oleh sebab itu kita diharapkan untuk senantiasa waspada, berjaga-jaga, siap sedia di segala waktu. Ya. Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Haleluya. Apakah kita sudah siap? Kedatangannya tidak terduga, kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu kita senantiasa siap sedia di segala waktu. Dan mulai saat ini, karena fakta, tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali itu sudah terlihat jelas. Ya, diantaranya kita tahu adalah penyakit sampar atau corona. Dan itu sudah merupakan satu wabah atau penyakit sampar yang sudah dinubuatkan tentang peperangan, tentang gempa bumi, tentang bencana alam. Semua itu sudah digenapi. Begitu juga dengan penyakit sampar. Penyakit sampar sudah ada sejak 600 Masehi, itu sudah berkali-kali sampai saat ini, ya. Dan kejadian itu sangat mengerikan sekali. Nah, kita diharapkan untuk bisa menarik pelajaran dari kejadian-kejadian. Kita diharapkan untuk menjadi peka terhadap kejadian yang ada ini, yang merupakan tanda-tanda kesudahan itu sudah dekat. Ya. Di dalam ayat yang ke-29 sampai 31, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengingatkan ayat 29, ya. Lukas 21 ayat 29 sampai 31. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus mengenai pohon ara
kalau kita melihat pohon-pohon itu bertunas, ya, itu tandanya musim panas sudah dekat. Nah, jadi Tuhan kehendaki kita peka terhadap tanda ini. Tetapi itu semua belum kesudahan, ya. Masih belum kesudahan. Tapi tanda-tanda menjelang kesudahan itu sudah dekat. Ya. Bukan itu kalau kita berpikir wah segera terjadi. Mungkin berarti kurang beberapa tahun, kurang beberapa bulan, kurang beberapa minggu, atau beberapa hari lagi. Bukan begitu. Karena di dalam ayat yang ke-9 tadi ditegaskan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi seperti virus corona ini, ya itu dikatakan harus terjadi lebih dahulu, merupakan satu tanda bahwa kedatangannya yang kedua kali itu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, jadi Tuhan menghendaki kita tetap untuk tenang. Karena kejadian itu akan terus-menerus diulang-ulang. Baik peperangan, baik gempa bumi, baik tsunami, baik banjir, ya. Semuanya itu akan terjadi berulang-ulang. Termasuk wabah, virus, baik virus corona, virus SARS, semuanya itu akan terjadi kembali, berulang-ulang. Tetapi dengan intensitas dan frekuensi yang semakin tinggi, ya. Bahkan semakin menakutkan, karena memakan korban yang lebih banyak. Dan itu memang sangat menakutkan. Namun Tuhan menghendaki kita untuk tetap tenang di dalam menghadapi semua itu. Karena ada jaminan dikatakan dalam ayat yang ke-19 tadi, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh kehidupan. Ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Ini jaminan. Nah, Tuhan menghendaki kita tenang. Jangan isi pikiran kita ini dengan berita-berita yang negatif, ya. Kita cukup ambil satu berita yang positif sekali, satu hari, ya cukup. Kita nggak perlu mendengar berita-berita hoax, ya, berita-berita yang memenuhi pikiran kita, yang membuat kita itu semakin cemas, panik, ketakutan, dan itu akan sangat beresiko di dalam kehidupan kita, ya. Akan membuat imunitas tubuh kita itu merosot, antibodi kita itu nurun, dan kita mudah terserang bukan hanya penyakit virus corona saja, tetapi yang lain-lain pun akan berada di tubuh kita.
Jadi kita memang diberi waktu pada saat ini untuk masuk dalam suasana tenang, nyepi, di rumah saja, nyepi. Nah di saat-saat yang hening ini, ya mari kita berdiam diri dan introspeksi diri masing-masing. Saya mengingatkan kepada saudara untuk saudara tetap menyanyikan nyanyian-nyanyian yang sudah saya ajarkan ya, tentang corona siapa takut ya, di dalam buku itu yang belum sempat saya cetak dan edarkan ya, ada nyanyian-nyanyian yang sudah saya ajarkan di dalam khotbah-khotbah yang lalu. Virus corona telah menggemparkan dunia, jadi wabah yang sangat menakutkan. Namun Tuhan Yesus selamatkan umatnya dari penghukuman kekal, karena mengenal namanya. Corona berduri telah ditancapkan di kepala Yesus di atas Golgota, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Banyak nyanyian-nyanyian lain yang bisa menguatkan kita semua. Tetapi mari kita ambil kesempatan di mana pemerintah pun juga memberikan maklumat untuk kita berdiam diri di rumah, berdiam diri sambil kita introspeksi. Ya. Hal itu baik sekali memang di dalam Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 ya, kita baca Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara, dengan tinggal diam, dan bertobat. Ya. Jadi pada saat kita berdiam diri, ya, kalau orang Hindu mengatakan itu nyepi, ya, kita mulai introspeksi diri kita. Ya. Kemudian kita bertobat. Tuhan akan selamatkan dari hukuman kekal. Dan kita belajar untuk menguasai diri kita untuk tetap tenang. Karena dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya, ya, tenang, percaya, berserah kepada Tuhan, yakin bahwa semua itu ada di dalam kendali tangan Tuhan. Terletaklah kekuatanmu
Firman Tuhan mengatakan. Dan dengan kekuatan itu, kita pun bisa untuk berdoa dengan baik, ya. Sehingga kita bisa berdoa dengan baik. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 11, ya. Dikatakan begini, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku, dengan tenang kita bisa berdoa dengan baik, ya. Tapi ketenangan itu memang membutuhkan satu penguasaan diri, ya. Dan apa yang ditegaskan di situ, yang terutama biarlah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, jadi di dalam kesempatan ini, ya, Tuhan menghendaki kita itu untuk mempraktekkan iman kita, dan kita harus bertindak untuk mengasihi orang lain. Dan dikatakan dengan tidak bersungut-sungut, berarti kita dengan ucapan syukur, kita melayani dengan kasih, dengan ucapan syukur. Di dalam Lukas pasal yang ke-13, pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 tadi mengatakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ya, justru dengan adanya wabah corona ini, kita diharapkan untuk saling peduli satu dengan yang lain. Kita mempraktekkan iman kita itu dengan satu perbuatan. Kita akan menjadi satu saksi yang hidup. Orang bisa melihat Kristus ada di dalam kita. Kasih itu ada di dalam kita. Nah, jadi kita harus memandang ini bukan satu musibah, bencana yang membuat kita binasa. Justru ini rencana Allah untuk kita ini menjadi satu saksi yang hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kita nggak perlu memikir-pikirkan tentang menjadi saksi itu. Hidupilah saja
kebenaran. Ya. Hidupilah akan buah-buah roh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karakter Kristus itu kita manifestasikan di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kelemah lembutan, ya, di dalam pelayanan kita. Maka kita akan sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, yang mempunyai nilai, yang tidak dicuekin oleh orang lain. Ya. Jadi kesimpulannya, wabah corona ini adalah rencana Allah. Meskipun banyak tudingan sana sini, Amerika nuding Cina, Cina nuding Amerika, ya, Iran juga, Jepang juga mengarah semua kepada Amerika yang sudah merekayasa semuanya ini, ya. Dan juga pemerintahan Indonesia juga menilai ini bukan bencana alam tetapi bencana non alam, di mana di dalamnya ya bisa saja itu satu bencana yang menyebabkan banyak orang yang binasa, ya, dan itu bisa dari human error, kesalahan orang, rekayasa orang. Nah, namun bagi saya semuanya itu sudah termasuk di dalam rencana Allah. Karena Tuhan tidak merencanakan kecelakaan bagi kita, Dia merencanakan masa depan yang cerah. Dan Dia ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau semua itu diizinkan oleh Tuhan, itu ada maksud tertentu di dalam rencana Allah itu bagi kita. Ya. Dia hanya ingin menguji supaya iman kita itu tetap kuat dan bisa bertahan sampai akhir. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi, kalau kamu tetap bertahan, artinya tetap beriman kepadanya sampai akhir, menutup mata. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Haleluya. Mari, saatnya kita ini diuji, dan Tuhan ingin melihat akan iman yang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Jadi saatnya mari kita propaganda nilai kekristenan kita. Karena inilah saatnya semua propaganda, ya. Agama apapun mereka mulai propaganda dengan kebaikan-kebaikannya, ya. Baik, kita pun juga harus berani tampil untuk mempraktekkan akan iman kita, di mana sebetulnya Tuhan menyelamatkan kita
dengan memberikan kepada kita hal-hal yang berguna untuk hidup saleh. Kodrat ilahi itu sudah menjadi bagian kita, dan kita tinggal mempraktekannya. Saat inilah saat untuk kita mempraktekkan, kita propaganda nilai. Jadilah orang Kristen yang berkualitas, OKB, dan juga orang Kristen durian, di mana kita bisa menyebarkan bau harum pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur untuk kita bersama makan perjamuan ini. Saudara bisa membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 17. Saya bacakan dulu ayat yang ke-16 bagian B, dan angkat roti pada tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Saya akan bacakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu, roti yang turun dari surga, itulah Yesus Kristus Tuhan kita, yang tubuhnya sudah dipecah-pecahkan, supaya kita yang banyak ini, yang menikmati akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu, menjadi satu. Seperti roti itu adalah satu. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Saya akan teruskan pembacaan firman di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 tadi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib ketika dia menderita. Darah itu mengucur, dan jika kita minum darah ini, ada persekutuan dengan Kristus. Kita menyatu, dan kita pun yang banyak ini menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa surgawi, kami telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan.
bahwa sesungguhnya Engkau ikut bekerja di dalam kejadian yang terjadi pada saat ini demi untuk kebaikan kami, agar kami melalui ujian ini semakin kuat, iman kami bisa bertahan, dan kami tetap setia sampai mati. Dan kami yakin Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan itu bagi kami. Saat ini adalah merupakan kesempatan bagi kami untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu, tentang pertolongan Tuhan, tentang keselamatan, tentang jaminan-jaminan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah kesempatan ini Tuhan Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang dengan kasih, dengan ucapan syukur, dengan tidak bersungut-sungut, tetapi kami boleh melayani dengan kasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami sampai kesudahan Allah. Bapa, Engkau pilih sidang jemaat-Mu di mana mereka berada di rumah masing-masing. Namun dengan ketekunan mereka untuk bisa beribadah bersama-sama, kiranya berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Damai sejahtera dari surga kiranya turun atas setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu pada saat ini, yang mereka sedang beribadah bersama dengan kami. Kasih sayang Putra-Mu yang tunggal yang sudah dibuktikan melalui pengorbanan di kayu salib itu, kiranya kasih agape itu Engkau curahkan di hati mereka sampai melimpah-limpah, sehingga mereka bisa mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus telah mengasihi kami. Roh Kudus akan tetap mempersatukan kami semua menjadi satu di dalam tubuh Kristus, satu dengan yang lain, saling dukung-mendukung, mewujudkan kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Karena kesitulah berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, Engkau perintahkan datang atas kehidupan kami, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.